Halo pemirsa Jawa Pos TV, kita berjumpa kembali bersama saya Suli Sesa dalam program Jateng Talk. Pada edisi kali ini kita akan berbincang tentang penanganan, pencegahan, dan juga pemberantasan narkotika di Jawa Tengah. Sudah bersama saya Suli Sesa di studio Jawa Pos TV, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP), Brigadir Jenderal Dr. Haji Agus Rohmat, SIK, Menhub. Kita langsung sapa Pak Agus Rohmat. Pak Agus Rohmat, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas Sulis. Sehat Pak ya? Ya, Alhamdulillah kita harus menjaga kondisi tubuh dan mental yang prima. Iya. Kita selalu harus semangat dan berkomitmen untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Maka kita harus selalu fresh. Gitu. Nah itu, kalau bicara tentang fresh, saya itu mengikuti Pak Agus Rohmat itu sejak menjabat sebagai Kasat Serse Polwil Tabes Semarang waktu itu ya. Betul. Sampai sekarang itu ya nggak banyak berubah Pak. Tetap bugar dan juga auranya nggak berubah Pak. Ini tipsnya apa ini Pak? Selalu bugar padahal kalau kita tahu tugasnya 24 jam sebagai Panglima Perangnya narkoba di Jawa Tengah ini Pak. Ya, ya kita memang harus menjaga kesehatan fisik dan mental. Olahraga itu sangat penting. Rutin ya Pak? Ya, saya olahraga itu hampir setiap hari. Apa olahraganya? Ya, kalau waktu sebelum puasa itu setiap pagi saya berolahraga. Kalau ketika bulan puasa ini saya rubah sore hari ya. Jam 4, jam 5 itu saya olahraga, jogging, kemudian nge-gym, angkat berat, kemudian renang, dan sepedaan gitu. Jadi juga kita harus menjaga pola makan, pola istirahat, dan juga pola pikir ya. Karena kesehatan mental itu merupakan modal utama untuk kita melaksanakan tugas, apalagi di bidang pencegahan dan pemberantasan serta rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ini. Jadi harus seimbang ya Pak Agus ya. Olahraga juga asupan makanannya juga harus teratur. Gimana bisa menang perang kalau panglimanya nggak fit ya Pak Agus ya. Oke Pak Agus, kita sebelum ke pokok permasalahan, saya ingin tahu lebih dahulu nih gambaran besar terkait dengan peredaran narkoba di Jawa Tengah seperti apa ini Pak? Iya, kita tahu bahwa di Jawa Tengah ini perkembangan narkotikanya sebetulnya cukup mengkhawatirkan. Kalau kita lihat dari hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan BNN itu diperoleh angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Jawa Tengah adalah 1,3% dari jumlah penduduk Jawa Tengah atau sekitar 195.000 orang. Ini telah menyalahgunakan narkotika yang ada di Jawa Tengah. Dan kita tahu bahwa ada daerah-daerah yang tentu kita ketahui rawan ya, yaitu antara lain kalau di kota Jawa Tengah ini di Semarang, kemudian Surakarta dan Banyumas. Dan juga kita ketahui bahwa pola peredaran narkotika ini juga cukup berkembang pesat ya, berubah ya. Tadinya kurir mengirim barang, kemudian berubah mereka menggunakan kendaraan, alat angkut ya, kemudian berubah lagi sekarang ini menjadi ekspedisi menggunakan jasa pengiriman, dan sekarang ini berubah lagi dengan adanya perkembangan teknologi, yaitu menggunakan dunia maya, baik itu media sosial, marketplace ya, ada beberapa platform yang digunakan gitu. Nah ini perubahan ini juga terjadi di Jawa Tengah dan perlu kewaspadaan dan kerjasama kita semuanya. Kalau dilihat angkanya sepertinya memang kecil ya Pak ya, 1, sekian ya, tapi itu jumlah yang harus diwaspadai juga kan Pak ya, biar tidak terus meningkat ya Pak ya. 3 kabupaten dan kota, Semarang, Surakarta, dan Banyumas yang tertinggi ya Pak ya. Itu seperti apa Pak gambaran di 3 kabupaten tersebut atau kota tersebut? Iya, kita di Jawa Tengah ini sudah tidak ada satupun kabupaten kota yang nol dari peredaran narkoba. Artinya semuanya ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di 35 kabupaten kota. Dan kami selalu
analisa dan evaluasi bahwa memang ada 3 kabupaten kota yang selama 3 tahun berturut-turut ini menduduki ranking 1, yaitu di kota Semarang, yang kedua adalah Surakarta, dan yang ketiga di Banyumas. Kalau kita lihat yang paling banyak beredar di beberapa kota ini adalah yang pertama adalah ganja. Ini justru ganja? Ya, yang paling tinggi yang dikonsumsi oleh para penyalahguna. Yang kedua adalah sabu dan ekstasi. Ini juga masih cukup tinggi. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan daftar G. Baik itu direksilpenidil, aprazolam, tramadol, dan lain-lain yang disalahgunakan terutama oleh anak-anak sekolah yang saat ini sedang berkembang. Nah, ini tentu perlu kewaspadaan kita bersama. Tidak mungkin ini diserahkan kepada PNN maupun kepolisian saja. Strategi pentahelix memang kita perlukan, yaitu kerjasama antara pemerintah, PNN maupun pemerintah yang ada, provinsi, kabupaten, kota, kemudian pihak swasta, masyarakat, kemudian dunia pendidikan, perguruan tinggi, dan tentu adalah rekan-rekan media. Nah, ini juga sangat penting kita kerjasama supaya apa? Supaya kita bersama-sama bisa menanggulangi, mencegah, memberantas, bahkan merehabilitasi bagi mereka yang telah menjadi pengguna. Kalau yang usia 15 tahun itu kan usia sekolah menengah pertama usia itu ya Pak ya. Apa pemakai atau pengedar itu diungkap? Kalau usia-usia pelajar rata-rata mereka adalah memakai penyalahguna. Kalau yang sudah usia mahasiswa, mahasiswi itu ada juga yang tertangkap melakukan sebagai bandar maupun pengedar. Ini juga sudah kita ungkap beberapa kasus dan kita proses. Ada yang mengedarkan ganja, kemudian ada juga yang sabu dan sebagainya. Bagaimana pengedar itu masuk ke kalangan remaja, Pak? Itu kan proteksinya biasanya anak-anak itu kan mudah dipengaruhi juga anak-anak itu ya. Gimana mereka para pengedar ini mempengaruhi anak-anak remaja yang masih di bawah umur itu memakai narkoba? Jadi pola mereka untuk mengajak orang lain menyalahgunakan narkoba itu yang pertama mereka diberi secara gratis. Jadi supaya mereka mengenal, mencoba, kemudian setelah dia mengenal, mencoba, itu diajak biasanya memakai secara bersama-sama kemudian setelah memakai berkali-kali secara bersama, karena ketagihan, maka dia meminta lagi, dan ketika meminta itu maka si bandar atau pengedar tadi mengatakan kamu beli, sehingga mereka terpaksa membeli, dan terus-menerus akhirnya dia kecanduan. Nah, makanya jangan pernah mencoba narkoba, karena begitu terjerat maka dia akan kecanduan dan sulit untuk lepas. Dan ini memang bertahap. Biasanya mereka para pemakai rokok ini adalah pintu mereka memulai nanti akhirnya naik ke tingkat berikutnya. Pertama ngerokok, kemudian setelah rokok diganti dengan merokok ganja, misalnya gitu. Terus sebelumnya menggunakan daftar G dulu dari rokok, kemudian daftar G, yaitu terhexyphenidyl, heximer, tramadol dan sebagainya itu, kemudian meningkat menggunakan ganja. Begitu saya menggunakan ganja, naik lagi menggunakan sabu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini harus diwaspadai para orang tua, terutama kepada anak-anaknya dimanapun berada. Memang di rumah kelihatan baik-baik, tapi di luar kita tidak tahu dia komunikasi bergaul dengan siapa, karena lingkungan ini sangat berpengaruh. Makanya kita harus ketahui anak kita ini bergaul dengan siapa. Jangan sampai nanti salah bergaul, ternyata dia memakai atau pengedar, sehingga anak kita diajak untuk menggunakan narkoba, baik mulai rokok, kemudian minuman keras, kemudian ganja, sabu, ekstasi, dan seterusnya. Nah, caranya kita telitilah anak kita ini di HP-nya mungkin dengan siapa aja komunikasi, mungkin sekali-kali juga kita geledah di tasnya, di almarinya ada enggak
serbuk misalnya kayak tawas gitu ya, Yeah. nah, itu kayak ganja, kemudian kayak potongan-potongan daun itu kayak tembakau itu kayak ganja gitu ya. Kadang-kadang ada butiran-butiran kecilnya di situ. Nah, atau mungkin daftar G itu pilnya kecil-kecil, ada pil putih, ada kuning, ada merah, oranye gitu. Ada tulisan Y segala macam. Nah, itu bukan vitamin itu. Kalau anak itu mengatakan ini vitamin, bukan ya. Patut diduga ini adalah daftar G. Mungkin bisa triacylpinidil, heximer, aparazolam, tramadol dan sebagainya. Nah, lebih bagus kalau dia minta vitamin, belikan sendiri aja. Betul. Jangan dia beli sendiri. Biasanya dia belinya dalam bentuk satu plastik, ini isi 10 atau 12, harganya 3.000 sampai 5.000, paling mahal 10.000. Wah, murah ya? Ya, terjangkau untuk anak-anak pelajar itu. Ya. Jadi ini peran orang tua ini Pak Agus ya, harus aktif. Jangan sibuk kerja terus, sibuk main HP, anaknya tahu-tahu sakau gitu ya. Iya, betul. Banyak yang kejadian seperti itu ya Pak Agus ya. Oke Pak Agus, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita, makin menarik. Nanti kita ingin tahu juga nih modus-modus bandar maupun pengedar narkoba yang berhasil diungkap oleh BNNP Provinsi Jawa Tengah. Kita lanjutkan lagi Pak Agus. Ngopi Mas. Ya Mas. Wah, ngopi ini enak karo ngerokok Mas. Wah, rokok gua habis sih Mas. Nih Mas, aku ada rokok dari temanku. Katanya enak Mas. Cobain Mas. Rokok apa ini Mas? Di sini nggak ada. Tak coba ya Mas ya. Ya. Lagi pada apa Mas? Biasa Mas nongkrong. Rokok monggo. Weh, rokok apa ini Mas? Kok gak ada pita cukainya? Bahaya ini Mas. Temanku kemarin jual ini di penjara loh Mas. Masa? Iya Mas. Wah, berarti rokok yang jelas-jelas saja yang ada pita cukainya. Nah, jadi rokok nyantai yang pakai pita cukai. Datang, gempur rokok ilegal. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Usai ramai menjadi perbincangan terkait kasus korupsi di tubuh Pertamina serta adanya BBM oplosan, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengaku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh di tubuh anak perusahaan PT Pertamina. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik, pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Brigadir Jenderal Agus Rohmat, terkait dengan modus dan juga upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BNNP Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba. Tadi disampaikan bahwa segala usia sudah masuk ya Pak ya, terkena peredaran narkoba. Nah, saya tuh pernah baca berita nih, Pak Agus waktu menjabat sebagai Kepala BNNP di Maluku atau di mana itu Pak? Iya, Maluku Utara ya. Maluku Utara, yang mengungkap peredaran narkoba dari Cina masuk ke Indonesia. Ya. Ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Salah satunya modusnya dimasukkan ke dalam buah jeruk ya Pak ya. Iya, ya, Pak. Betul ya Pak itu ya. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri seperti apa Pak? Modus-modus yang biasa dilakukan oleh bandar maupun pengedar dalam memasukkan atau mengintervensi narkoba masuk ke para pemakainya. Ya, ya Jawa Tengah ini merupakan salah satu daerah sasaran peredaran gelap narkoba, baik itu mafia lokal, nasional maupun internasional. Oh. Jadi berbagai negara juga pernah mengirim narkoba ke Jawa Tengah ini. Iya. Ya, beberapa bulan yang lalu juga kami telah ungkap kasus pengiriman narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Pelabuhan Tanjung Mas. Jadi ini salah satu modus operandinya, mereka memasukkan narkotika sabu itu di dalam suatu barang, dikemas dalam satu karton besar gitu, atau dimasukkan dalam kontainer, kemudian di sela-sela barang itu ada narkotikanya. Jadi kalau kemarin itu di barang-barang kayak keramik gitu ya, kayak barang pecah belah, kayak piring gitu,
diselipin di situ. Nah, kemudian setelah kita sita, kita kontrol delivery, ternyata tujuannya adalah ke Madura. Kemudian kita sita dan kita tangkap pelakunya ada di Madura. Dan kita kembangkan lagi, akhirnya dapatlah di atasnya lagi sebagai bandarnya, dan 3 bulan berikutnya kita tangkap ya di Madura juga, dan sudah kita proses mendapatkan hukuman sampai 17 tahun. Jadi modus operandinya adalah satu, menyelundupkan dari pelabuhan resmi yang dengan cara mereka kamuflase ya, dimasukkan dalam barang-barang seperti mesin, seperti barang-barang apapun yang dia bisa masukkan di situ. Kemudian yang kedua, ada juga dengan cara mereka menelan ya, swallow, ditelan, dimasukkan dalam perut, kemudian nanti pada waktu dia sudah sampai tujuan, nanti dia makan, minum sebagainya, keluar dari belakang. Nah, itu dikeluarkan begitu. Istilahnya swallow itu? Iya, ditelan ya. Nggak hancur itu ya? Nggak, dia dibungkus dengan misalnya kayak plastik gitu ya. Misalnya kayak apa tuh namanya, plastik untuk pelembungan tuh apa namanya? Seperti kayak balon gitu ya? Balon atau kondom gitu ya, semacam itu ya. Nah, itu digunakan untuk membungkus narkotika itu, ditelan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah dengan cara dibawa oleh kurir. Ya, kurir itu dia membawa barangnya, kemudian dia bawa sendiri, antar kepada pembelinya. Nah, tapi sekarang ini sudah mulai bergeser, ya. Nah, sekarang mereka tidak lagi langsung kurir begitu, tetapi menggunakan jasa pengiriman, ekspedisi. Ya, banyak jasa pengiriman ekspedisi yang dia gunakan, dan ini kita juga sudah kerjasama dengan jasa ekspedisi itu. Bila ada yang diwaspadai atau dicurigai itu barang narkotika, maka biasanya kita lakukan pemeriksaan ya barang-barang itu. Kemudian modus yang terbaru ini sekarang menggunakan marketplace ya. Jadi online ya, bisa menggunakan media sosial, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya itu. Kemudian juga ada di Tokopedia, Shopee juga itu pernah kita ungkap ya. Nah, berbagai cara sekarang ini dengan kemajuan teknologi telah mereka manfaatkan untuk menyalahgunakan, mengedarkan narkotika dengan cara di dunia maya. Tetapi juga kami kerjasama dengan stakeholder terkait melakukan patroli atau cyber patrol di dunia maya, ya, dan kita bersyukur juga sudah banyak yang terungkap. Ya. Pak Agus, kalau dijual lewat dunia maya, media sosial kan, marketplace itu kan nggak mungkin ya, dijual narkoba, sabu, kan. Itu mereka mengkamuflasenya seperti apa? Pakai apa? Istilah kodenya apa, Pak? Barang yang dijual. Mereka tentu tidak mungkin menjual secara terang benderang. Saya menjual sabu, ganja, dan sebagainya ya, tidak mungkin. Ya, mereka menggunakan kode-kode tertentu, ada istilah-istilah tertentu gitu, dan itu yang tahu ya para pecandu, para pemakai, para pengedar, atau kalangan mereka sendiri. Nanti setelah dia tahu kodenya, kemudian dia kontak, nanti dikasih nomor tersendiri, nanti dia japri sendiri gitu, komunikasi, baru nanti dia dikirim. Gitu. Ya, kalau itu kan metode atau modus operandi masuknya narkoba dari luar ke Indonesia, Pak ya. Terus ketika barang itu sudah sampai di tangan pengedar maupun bandar, itu modus penjualannya ke pemakai itu seperti apa, Pak? Ya, kurang lebih juga hampir sama. Jadi ketika sudah sampai ke pengedar di Jawa Tengah sini, ada yang menggunakan kurir, ya, diantar. Ini kurir online ya, bukan bagian dari mereka ya, Pak ya? Kurir ini ya? Kurir dari bagian dari mereka. Jadi bisa kurir bagian mereka yang antar, begitu. Atau berikutnya lagi adalah dengan cara drop in. Jadi ditaruh di suatu tempat. Kemudian nanti si pembeli ngambil sendiri. Nah, modus yang terakhir lagi, yang terbaru, mereka adalah dengan cara ditanam di dalam suatu tempat. Jadi dimasukkan dalam suatu tabung, kemudian ditanam di bawah pohon, begitu, atau di tempat lain. Nanti si pembeli itu
sudah dikasih tanda, di pohon ini, jalan ini, kamu cari, nanti dicari di situ. Nah, ini cara-cara mengedarkan yang ada di Jawa Tengah sini ya. Ya, juga tentu ada juga yang menggunakan kurir jasa ekspedisi juga. Jadi bisa juga pesan kemudian nanti dikirim melalui paket, dikirim kepada yang bersangkutan. Gitu. Nah, kalau yang modus ditanam di bawah pohon, kemudian pemakai atau pembelinya mencari, ini warning bagi masyarakat juga ya Pak ya? Iya. Jadi kalau ada orang mencurigakan ngoprek tanah di bawah tiang listrik, pohon itu harus diwaspadai Pak ya? Iya. Harus ditanya itu ya? Betul. Saya juga pernah lihat Pak soalnya Pak. Dia ngambil apa dia? Nggak tahu, ada 2 orang itu Pak di pinggir jalan ngoprek-ngoprek nyari. Mau negur takut Pak. Iya. Pak, kalau terkait dengan penyalahgunaan ya, itu kan tadi modus-modus yang disampaikan Pak Agus Rohmat. Nah, penyalahgunaan sendiri pemakainya. Tadi usia paling muda 15 tahun kan, itu usia rentan juga, di mana tingkat imunitas tubuhnya juga belum stabil. Nah, dampak apa yang dirasakan atau yang cukup berbahaya bagi para pemakai narkoba, apalagi sejak dini mereka sudah kecanduan? Ya tentu dampaknya ini sangat banyak sekali ya. Antara lain adalah dia akan rusak susunan sarafnya, karena yang diserang narkoba ini adalah susunan saraf otak manusia, sehingga dia akan terus kecanduan. Mengakibatkan apa? Akhirnya dia parno ya, kemudian halusinasi. Paranoid juga bisa lama-lama halusinasi. Jadi dan semakin sering dia menggunakan, maka akan timbul gangguan kejiwaannya, namanya skizofrenia. Jadi jiwanya belah, bisa ringan, sedang atau berat tergantung dari pemakaiannya. Dan tentu juga ini akan berdampak kepada organ tubuh yang lain. Ya, bisa nanti selain susun saraf otaknya, kemudian juga mungkin paru, jantung, ya liver, dan organ tubuh yang lain, sehingga lama-lama bisa stres berat, gangguan kejiwaan, akhirnya bisa bunuh diri atau bahkan cepat meninggal dunia. Ini dampak penyalahgunaan narkotika bagi tubuh manusia. Wah, kalau yang berat itu biasanya mereka pemakai sudah berapa lama Pak Agus? Kalau dia sehari memakai berkali-kali, ya tentu dia dalam waktu seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu bisa menjadi pemakai berat ya. Tapi kalau dia memakai jarang-jarang gitu ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun itu bisa menjadi pemakai yang berat ya, ketergantungan gitu. Jadi tergantung dia dalam sehari itu memakai berapa kali dia dan berapa banyak yang dia gunakan gitu. Nah, semakin sering semakin banyak ya tentu semakin banyak zat yang dimasukkan di dalam organ tubuhnya. Ini juga akan mempengaruhi fisik maupun mental yang bersangkutan. Kalau sudah kecanduan, tinggal selangkah menjadi pelaku kriminal lain ya Pak ya? Betul, bisa berdampak kepada perbuatan yang lain karena dia harus membeli ketika dia tidak punya uang, suami istri misalnya dia minta kepada istrinya, tabungannya dimintain, mungkin gelang emasnya diminta, akhirnya istrinya nggak punya apa-apa, ribut, ya gitu, dipukuli, dianiaya, penganiayaan. Mungkin juga bisa membunuh, kan gitu. Bisa juga dia mencuri di tempat lain, gitu, menipu dan sebagainya. Jadi berdampak kepada kriminalitas yang lain ya. Baik, wah itu tingkat bahaya narkoba pemirsa Jawa Pos TV ya. Jadi tidak hanya kesehatan tubuh yang terganggu, tapi mental, jiwa. Kalau orang Jawa bisa jadi edan ya Pak ya. Iya, bahkan yang pernah terjadi ketika dia halusinasi, dikiranya dia nyopir itu tidak ada kendaraan lain, padahal banyak kendaraan lain. Akhirnya dia tabrak terus, mengakibatkan kecelakaan, mengganggu ketertiban sosial. Ya kan, korban berjatuhan dan sebagainya ini juga terjadi ya. Memakan korban yang tidak bersalah Pak. Iya, betul. Pak Agus, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Jateng Talk. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Brigadir Jenderal Agus Rohmat, Kepala BNNP Provinsi Jawa Tengah.
Kita lanjutkan Jateng Talk bersama dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Agus Rohmat. Saya beberapa kali kelupaan itu karena Brigadir Jenderal itu ada juga TNI ya Pak ya. Pak tadi disampaikan tentang bahaya narkoba, penyalahgunaan narkoba bagi para pemakainya, dampaknya luar biasa ya. Nah kalau kita selama ini tahu pemakai itu ada yang dipidana, ada juga yang direhab Pak ya. Kalau pemakai dipidana juga kan kalau dia? Ya, bisa. Bisa ya Pak ya. Nah kita bicara tentang yang direhabilitasi. Syaratnya apa nih Pak? Pemakai kalau, ini belum masuk kategori untuk dilanjutkan ke pidana, ini harus direhab. Syarat-syaratnya harus dipenuhi apa saja? Ya, penyalahguna, istilah dalam hukumnya atau dalam masyarakatnya itu adalah pemakai atau pengguna, itu bisa dilakukan rehabilitasi, tetapi juga ada yang diproses hukum. Ya. Nah, kalau yang tidak diproses hukum itulah mereka yang secara kesadaran melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor, kemudian diterima oleh instansi penerima wajib lapor tadi itu, misalnya di PNN gitu. Kemudian kita lakukan asesmen. Ketika asesmen itu kita periksa urinnya, ternyata positif, kemudian jenisnya menggunakan apa. Nah, ketika dia di asesmen itu kita ada beberapa formulir namanya formulir ASIS ya, untuk mengetahui dia menyalahgunakan apa. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan oleh tim medis, dokter, psikolog, apakah dia mempunyai sedang, ringan atau berat ya. Maka kalau dia memakai ringan, sedang, itu dirawat jalan. Oh, rawat jalan. Ya, kemudian kalau dia memakai berat, kita lakukan rawat inap ya. Nah, di Jawa Tengah ini ada beberapa tempat yang bisa digunakan. Di mana saja? Yaitu antara lain di Rumah Sakit Jiwa Atmo Gondo yang di Semarang. Oh, di Pedurungan. Ya. Amino Gondo. Ya, Amino Gondo Utomo. Ya. Kemudian ada rumah sakit di Jiwa di Magelang. Kemudian rumah sakit Jiwa di Klaten. Nah, ini juga bisa digunakan secara gratis ya. Kemudian juga di PNN juga menyediakan ada di Balai Pusat Rehabilitasi di Lido. Lido. Ya, Sukabumi. Bogor ya, Sukabumi ya. Tetapi apabila ada seseorang yang tertangkap, kemudian dia kategori pemakai, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya kepolisian menangkap atau BNN menangkap. Nah, ternyata dia ini adalah penyalahguna atau pemakai tadi itu. Maka ini secara hukum namanya compulsory ya. Compulsory itu karena ditangkap oleh petugas tadi itu, kemudian penyidik harus membawa ke BNN, baik BNN provinsi maupun BNN kabupaten kota, untuk dimintakan rehabilitasi. Nah, kemudian kami dari BNN akan membentuk tim, namanya tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu ini terbagi dari 2 tim, yaitu tim medis dan tim hukum. Nah, tim medis ini nanti terdiri dari para dokter, psikolog, ya, atau psikiater. Kemudian tim hukum ini ada penyidik BNN, penyidik kepolisian, jaksa. Kalau anak-anak melibatkan Bapas. Nah, kita melakukan asesmen, apakah dia, tim medis ini akan melihat apakah dia pemakaian ringan, atau sedang, atau berat. Kemudian terapinya apa, berapa lama, kemudian di mana. Kemudian kalau tim hukum akan melihat apakah dia itu penyalahguna, ya, memakai tadi itu, atau dia merangkap pengedar atau bandar, gitu, atau terlibat jaringan narkotika, tidak. Kemudian syaratnya juga dia harus memenuhi surat edaran Mahkamah Agung nomor 10, yaitu misalnya dia memakai sabu, itu harus di bawah 10 gram. Selain urinnya positif, dia juga di bawah 10 gram. Di bawah 1 gram, maaf, di bawah 1 gram. Kalau ganja di bawah 5 gram, misalnya gitu. Nah, ketika sudah memenuhi syarat, maka dia bisa dilakukan rehabilitasi. Tetapi ketika barang buktinya melebihi itu, nah, patut diduga dia tidak hanya pemakai atau penyalahguna, tetapi mungkin merangkap pengedar dan sebagainya, kalau barang buktinya banyak gitu kan, bukan pemakaian sehari gitu. Maka itu tetap harus diajukan ke sidang
pengadilan Di pidana. untuk nanti diproses, nanti hakimlah yang akan memutuskan apakah dia termasuk pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang harus direhabilitasi atau penyalahguna yang menyalahgunakan sehingga divonis hukuman pidana. Nah, itu prosesnya. Jadi bagi penyalahguna atau pemakai tidak usah khawatir, silahkan datang ke BNN untuk kita rehabilitasi, tidak diproses hukum, dan itu dijamin di dalam undang-undang, di dalam pasal 54 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika itu wajib direhabilitasi. Jadi tidak usah khawatir, bagi pemakai kita jamin tidak diproses hukum, tetapi dibantu untuk direhabilitasi. Silakan datang dengan sukarela, kita akan bantu. Syaratnya lapor sendiri ya Pak ya? Ya, lapor sendiri atau keluarganya boleh? Keluarganya boleh. Ya, maksudnya datang ke BNNP Pak ya? BNNP maupun kepolisian ya Pak? Bisa ya Pak? Bisa, nanti lihat polisi nanti diantar ke BNN bisa. Nah, kalau bicara tentang pencegahan narkoba ini kan selain BNNP, BNN di tingkat pusat, di tingkat pusat juga ada Mabes Polri di narkoba ya Pak. Kemudian di Polda, di Polres juga ada satuan-satuan narkoba selain BNK, kabupaten dan kota. Nah, seperti apa sinerginya agar dua institusi ini bisa saling memperkuat diri untuk melakukan memenangkan perangan melawan pencegahan narkoba ini Pak Agus? Ya, jadi memang ada dua institusi yang menangani narkotika ya. Bahwa BNN ini institusi secara vertikal. Di pusat ada namanya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, ya, di Jakarta. Kemudian provinsi itu ada namanya Badan Narkotika Nasional Provinsi, tiap provinsi. Kemudian di kabupaten kota ada namanya Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota. Di Jawa Tengah ini ada 9. BNN Kabupaten Kota. Baru 9 Pak? Iya, baru 9 dari 35 kabupaten kota. Memang masih sangat minim. Dan ini akan kita kembangkan infrastrukturnya maupun sumber daya manusianya dan SDM lainnya. Yaitu ada di Batang, kemudian Temanggung, Surakarta, kemudian ada Purbalingga, Banyumas, ya, kemudian Tegal. Kayaknya ini kabupaten-kabupaten wilayah yang tinggi peredarannya narkoba ini kayaknya. Ya, ini memang daerah yang dimonitor cukup tinggi peredarannya, maka diprioritaskan. Dan nanti akan menyusul beberapa kabupaten lagi, dan kami sudah sinergi dengan para bupati dan DPRD untuk mereka kita himbau menghibahkan tanahnya supaya nanti ke depan kita usulkan dibangun BNN kabupaten kota. Nah, kemudian institusi kedua adalah kepolisian ya. Kepolisian itu ada di Mabes Polri, ada namanya Direktorat Tindak Pidana Narkotika atau Narkoba. Kemudian di tingkat Polda itu ada Direktorat Tindak Pidana Narkoba, dan di Polres itu ada namanya Satuan Reserse Narkoba. Jadi itu di bawah kepolisian. Jadi ada dua, BNN kemudian kepolisian, gitu ya. Nah, bedanya kalau di BNN itu diberikan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu khusus menangani narkotika. Kemudian kepolisian itu diberikan kewenangan menangani narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Terakhir Pak, ini pesan apa yang disampaikan ke masyarakat khususnya terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan dampak yang bisa dirasakan jika kita main-main dalam tanda kutip dengan narkotika ini Pak? Ya, kami mengimbau kepada masyarakat bahwa narkoba itu tidak ada manfaatnya bila disalahgunakan. Bahkan mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Oleh karena itu, hendaknya dijauhi. Ya, dan saya berpesan yang pertama, masyarakat harus berani menolak. Ya, jadi berani menolak itu siapapun yang mau mengajak menyalahgunakan narkoba maka harus ditolak. Dan jangan pernah mencoba, karena sekali mencoba dia akan terjerat dan sulit untuk keluar dari penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah berani rehabilitasi. Artinya siapapun yang saat ini telah menyalahgunakan narkoba, memakai, menggunakan, maka dia harus
berani dan mau direhabilitasi, karena ini adalah awal hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, ya. Kemudian yang ketiga adalah berani lapor. Nah, gini, berani lapor. Oh, harus gini Pak ya, Ya. lapor ya. Yaitu siapapun yang melihat, mendengar, mengetahui Ya. adanya penyalahgunaan maupun perdagangan gelap narkoba, maka dia harus melaporkan kepada pihak kepolisian maupun kepada BNN Ya. untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan atau pengungkapan setelah proses lebih lanjut. Oke. Dalam Undang-Undang 35 ya, di dalam pasal 158 dijelaskan bahwa masyarakat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba, dan itu merupakan hak tapi sekaligus itu merupakan kewajiban Ya. bagi masyarakat. Ya, di dalam pasal 154 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Makanya gunakanlah hak, dan ini merupakan kewajiban masyarakat untuk melapor kepada pihak yang berwajib manakala mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Oke. Baik Pak Agus Nurmat, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama kami di Jawa Pos TV dalam program Jateng Talk. Sukses untuk PNMP Provinsi Jawa Terima Tengah. kasih. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Kepala Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Agus Nurmat. Sampai jumpa di program Jateng Talk edisi berikutnya.